Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, gimana tadi? Semuanya udah seru-seruan main game dan juga udah seru banget muji-muji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa adik-adik, ayo duduk yang rapi dan manis. Jangan ada yang iseng-iseng lagi. Semua lipat tangan dan tutup mata. Semua ikuti doa kami Michelle ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini aku bisa beribadah lagi. Pimpin aku Tuhan, supaya aku bisa mendengarkan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapa di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, ayo semua telinganya dibuka sama-sama. Kita dengerin nih cerita Tuhan hari ini. Nah, sekarang Kak Michelle mau nunjukin nih satu gambar. Dan adik-adik yang tahu ini gambar apa harus sebut langsung kenceng-kenceng. Oke? Siap ya semua? Nih Kak Michelle kasih lihat gambarnya. 1, 2, 3. Ayo, ini gambar apa adik-adik? Ya, betul. Buat adik-adik yang jawab ini api, jawabannya betul sekali. Ini adalah api. Siapa yang di sini sudah pernah lihat api? Ya, mungkin adik-adik udah pernah lihat waktu papa mama lagi masak di api unggun atau di korek api. Mungkin pasti adik-adik udah pernah lihat. Tapi pasti juga diperingatin sama papa sama mama, gak boleh deket-deket, gak boleh dipegang. Ada yang tahu gak kenapa? Betul, karena api itu panas. Jadi kalau kalian deket-deket aja nih, wah pasti udah berasa panasnya. Terus kalau dipegang itu pasti sakit. Dulu Kak Michelle pernah luka kena api, rasanya gak enak banget, sakit. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau di Alkitab ada kisah orang yang mau dimasukkan ke dalam api. Wah, bahkan tadi Kak Michelle baru bilang ya, rasanya tuh sakit sekali. Ini mau dimasukin ke dalam api. Kira-kira kenapa ya? Jadi adik-adik, ada 3 orang yang bersahabat yang mau dimasukkan ke dalam ruangan api hidup-hidup. Wah, kalau biasanya api yang kita lihat tuh kan kecil ya kalau di atas lilin, atau kalau yang di atas kompor tuh biasanya segini. Kalau di api unggun apinya bisa lebih besar lagi. Tapi kalau satu ruangan penuh isinya api, wah, siapapun yang masuk ke ruangan itu gak mungkin selamat adik-adik. Pasti orang-orang itu mati. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nama 3 sahabat ini siapa aja? Iya, nama mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini adalah temannya Daniel, dan mereka hidup di bawah pemerintahan raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini nggak cinta sama Tuhan. Dia bahkan nggak kenal sama Tuhan. Dia itu selalu berbuat sesuka hatinya, seenaknya dia aja. Suatu hari Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang tinggi sekali. Setinggi gedung ini tingginya, terbuat dari emas. Terus Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Perintahnya seperti ini. Saat kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan bunyi-bunyian lainnya, kalian harus segera menyembah patung emas itu. Kalau tidak, kalian akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, adik-adik, tadi
udah kita bayangin ya, coba adik-adik bayangin ruangan di mana kalian duduk sekarang itu isinya api semua dan kalian ada di tengah-tengah ruangan itu. Wah, seperti yang Kamisha bilang tadi, gak mungkin ada yang selamat karena sekelilingnya tuh api yang panas sekali. Wah, kebayangnya adik-adik, pasti saat itu orang-orang rakyatnya Raja Nebukadnezar pada ketakutan semua. Coba adik-adik kalau saat itu dengar berita itu pasti ketakutan ya. Apakah kalian akan menuruti perintahnya Raja Nebukadnezar terus menyembah patung emas itu? Pada saat itu semua orang berpikir, aku sembah aja deh patungnya karena aku takut, aku nggak mau dibakar di ruangan yang penuh api. Pasti aku nggak selamat deh. Jadi suatu hari kedengeran tuh bunyinya, tet-tet-tet. Banyak suara musik yang menandakan rakyat harus menyembah patung emasnya Raja Nebukadnezar. Wah, semuanya yang lagi bekerja, yang lagi belajar, semuanya langsung stop dan langsung pergi ke patungnya Raja Nebukadnezar terus disembah semuanya. Karena saat itu semua orang ketakutan dan gak mau dihukum sama Raja Nebukadnezar. Tapi tahu nggak adik-adik, di antara semua orang yang berlutut dan menyembah patung itu, ada 3 orang yang gak berlutut sama sekali. Coba siapa adik-adik, ada yang bisa sebut gak nama-namanya? Betul sekali, nama orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung emasnya Raja Nebukadnezar. Sama Raja Nebukadnezar, mereka nggak langsung dihukum. Sama Raja dikasih satu kesempatan lagi. Ayo, sembah patungku. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap gak mau nyembah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ingat gak kalau nggak disembah patung Raja Nebukadnezar, sama rajanya mau diapain? Ya betul, mereka bertiga akan dimasukkan ke dalam ruangan penuh api. Tapi mereka bertiga nggak takut loh adik-adik, karena mereka tahu kalau mereka sembah patung emas tadi pasti Allah akan sedih. Jadi mereka nggak mau melukai hati Allah. Mereka memilih untuk masuk aja ke ruangan penuh api itu daripada membuat Allah sedih. Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat mengasihi Allah sehingga mereka gak mau berbuat apapun yang bisa bikin hati Allah sedih. Tapi Raja Nebukadnezar saat mendengar mereka bertiga menolak menyembah patungnya, langsung marah sekali. Dia gak berlama-lama lagi, langsung menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya dimasukkan ke dalam perapian. Bahkan saking marahnya si raja ini, perapiannya itu dibikin 7 kali lebih panas dari biasanya. Wah, padahal kalau biasa aja tuh ruangannya udah panas sekali, tapi sama Raja Nebukadnezar dibikin 7 kali lebih panas. Saking panasnya, prajurit-prajuritnya Raja Nebukadnezar yang melempar 3 teman tadi ke dalam ruangan penuh api, mereka pun mati terbakar karena itu benar-benar panas sekali adik-adik. Berdiri di dekatnya aja tuh bisa kebakar orang-orang. Bisa gak sih kalian bayangin adik-adik, jadi Sadrak, Mesak, Abednego saat itu di dalam ruangan yang penuh api yang panasnya tuh 7 kali lipat. Wah, Kamisha sih gak kebayang ya, pasti ngeri banget. Pasti mereka sedetik aja nih langsung hangus terbakar. Raja Nebukadnezar pun berpikiran hal yang sama. Dia pikir Sadrak, Mesak, Abednego pasti langsung mati nih. Makanya dia tungguin ruangan itu. Kelihatan tuh bayangannya ada 3 orang. Tapi kok lama-lama diliatin ada 4 orang ya di dalam ruangan perapian itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Hah?
Hitung lagi deh, tetap ada 4 orang adik-adik. Sadrak, Mesak, Abednego. Satu lagi siapa ya? Tadi Raja Nebukadnezar nggak salah hitung kok, ada 3 orang yang dimasukin. Kok sekarang jadi ada 4? Ternyata adik-adik, itu adalah Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang melindungi mereka di tengah ruangan yang penuh api yang bisa membunuh siapa saja yang masuk ke dalamnya. Allah yang lindungi mereka sampai mereka tidak merasakan sakit sedikit pun. Ingat kan adik-adik, siapapun yang masuk ke dalam ruangan penuh api itu gak mungkin ada yang hidup. Tetapi sama Allah segalanya jadi mungkin. Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat. Akhirnya Raja Nebukadnezar langsung menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya keluar. Ruangan penuh apinya dimatikan. Dan Raja Nebukadnezar yang tadinya sombong, bikin patung emas tinggi banget, suka marah-marah, kalau nggak diturutin dikit langsung marah, dan nggak cinta sama Tuhan, melakukan hal-hal yang bikin Tuhan sedih, dia jadi berubah karena dia melihat Allah yang mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi Raja Nebukadnezar membuat perintah baru. Semuanya harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu Allah kita semua adik-adik. Coba adik-adik, mungkin gak sih kalau ada orang yang bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau orang kayaknya gak ada ya, karena prajurit-prajuritnya Raja Nebukadnezar aja gak selamat, padahal mereka gak masuk ke dalam ruangan. Cuma ada satu sosok yang bisa menyelamatkan 3 sahabat ini, yaitu Allah. Cuma Allah yang bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil buat kita, tapi Allah sanggup. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian dan hidup kakak, ingat kalau kita punya Allah yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kita. Kalau gitu sekarang pasti adik-adik masih inget kan ayat hafalan kita bulan ini. Kalau gitu coba Kak Michelle mau lihat semua tangannya keluar dulu. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Mazmur 86 ayat 10. Coba semua ucapin kencang-kencang ya. 1, 2, 3. Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Gimana? Udah pada bisa belum? Pasti hebat-hebat anak-anak Jupiter. Kalau gitu, kalau yang belum bisa juga nggak apa-apa. Kita latihan sama-sama lagi dan latihan juga sama papa mama di rumah. Adik-adik yang sudah bawa persembahan, boleh semuanya siapin amplop persembahannya, dan juga untuk papa mama yang ingin memberikan persembahan nanti akan diberikan code untuk nge-scan untuk memberikan persembahan. Kalau adik-adik sudah siap semua, ayo kita duduk lagi yang rapi, yang manis, kita lipat tangan. Kak Michelle akan pimpin doa semuanya. Mari kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sanggup melakukan apapun dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami dan Engkau mengasihi kami sampai akhir hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, ayo sama-sama katakan amin. Oke deh, kalau gitu thank you semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah semua.